Lin Xin berubah menjadi gelap, urat-urat di dahinya berdenyut dan dia benar-benar ingin mencabik-cabik Su Liang menjadi berkeping-keping. Namun karena berbagai ketakutan, dia hanya bisa berdiri di sana dengan marah menyaksikan Su Liang melakukan apapun yang dia inginkan pada Feng Lu. Su Liang mengabaikannya dan berbalik untuk melihat Feng Lu. Saat ini dia sedang duduk di atas batu besar dengan ekspresi bingung di matanya dan dia merasa kehilangan arah. Su Liang berjongkok, melepas sepatunya, dan mengambil kaki kecilnya di tangannya untuk memeriksanya. Kaki Feng Lu lurus dan panjang, dan kaki kecilnya juga sangat cantik. Saat ini dia menekuk jari-jari kakinya karena malu yang membuatnya terlihat sangat imut. Tidak hanya tidak ada kutu air, ada juga aroma samar yaitu bau badan. Dengan kakinya yang dipegang di tangan Su Liang, Feng Lu hampir membenamkan kepalanya di dadanya dan suaranya selembut nyamuk. Kamu sedang apa? Jangan lihat. Su Liang melanjutkan sesukanya dan tepat saat pergelangan kakinya disentuh, Feng Lu sedikit mengerutkan kening. Rasa sakit di pergelangan kakinya membuatnya tersentak. Su Liang tiba-tiba mendongak dan berkata kepadanya dengan main-main. Lulu kecil, suara yang kau buat tadi malam sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Feng Lu tertegun pada awalnya dan adegan di kamar tadi malam muncul di benaknya. Wajahnya mulai memerah perlahan hingga menyebar ke telinganya. Saat ini Su Liang memelintir pergelangan kakinya dan dengan bunyi klik kecil dia mengoreksi pergelangan kaki yang patah. Feng Lu sama sekali tidak merasakan sakit baru saat itulah dia menyadari bahwa Su Liang berusaha mengalihkan perhatiannya. Meskipun begitu, aku masih merasa malu bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Kemudian Su Liang mulai memijat pergelangan kakinya menggunakan teknik pijat dari keterampilan medis ilahinya. Jari-jari dengan lentur menekan dan menggosok pergelangan kaki Feng Lu hanya merasakan arus hangat menyebar dari pergelangan kakinya yang sangat nyaman. Sambil menikmatinya dia diam-diam melirik Su Liang dan melihat bahwa dia memijatnya dengan serius yang menyentuh hatinya. Ada sedikit rasa manis dalam rasa malu. Setelah beberapa saat Su Liang menyelesaikan pijatan, bertepuk tangan dan berdiri, Xiao Lulu coba berdiri. Feng Lu berdiri ragu-ragu mengambil 2 langkah hati-hati dan terkejut menemukan bahwa kakinya tidak terlalu sakit lagi. Senyum bahagia tiba-tiba muncul di wajahnya. Terima kasih Saudara Liang, aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Su Liang menyentuh kepalanya, kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu kan wanitaku, bukankah sudah menjadi tugasku untuk menjagamu? Feng Lu merasa hangat di hatinya. Inikah rasanya dicintai? Melihat ekspresinya yang bingung, Su Liang tersenyum tipis dan berkata, mari kita terus menuruni gunung. Feng Lu berkata dengan ringan dan mengambil langkah maju. Su Liang mengulurkan tangan dan menopangnya. Kakimu baik-baik saja, jangan mengerahkan terlalu banyak tenaga, aku akan membantumu berjalan. Feng Lu berterima kasih lagi, mengangguk patuh dan membiarkan Su Liang menopangnya. Dengan cara ini Su Liang membantu Feng Lu menuruni gunung seolah-olah dia memeluknya. Meskipun keduanya sangat sederhana, ketampanan mereka ada di sana dan orang yang lewat akan tetap memberi mereka tatapan aneh di sepanjang jalan. Setiap kali ini terjadi, Feng Lu akan membenamkan dirinya dalam pelukan Su Liang karena malu tidak berani melihat siapapun. Jalan menuruni gunung jelas jauh lebih mudah untuk dilalui, tetapi karena Feng Lu mengalami cedera pergelangan kaki, dibutuhkan banyak waktu. Feng Lu merasa sangat menyesal karena semua itu karena dia sehingga semuanya tertunda begitu lama. Melihat Su Liang tidak membencinya dan dengan sabar menemaninya, Feng Lu bahkan lebih tersentuh. Sesampainya di tempat parkir, Su Liang berbalik dan menatap Lin Xin yang mengikutinya dari belakang. Apa yang kamu tunda? Kenapa kamu tidak datang dan menyetir? Lin Xin berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tahu betul bahwa Su Liang sengaja mempermalukannya. Kamu sudah punya pengawal, tetapi kamu masih bersikeras membiarkannya menyetir. Ada sedikit nada tidak sabar dalam nada bicara Su Liang. Kamu tidak mau menyetir, kan? Kalau begitu, kami akan pergi dan kamu bisa tinggal di sini sendirian. Wajah Lin Xin menjadi semakin jelek. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia dengan enggan berjalan mendekat dan duduk di kursi pengemudi. Su Liang membantu Feng Lu duduk di kursi belakang. Lin Xin menghidupkan mobil dan melihat kaca spion dari waktu ke waktu. Melihat Su Liang memeluk Feng Lu dan bermain dengan tangannya, dia merasa sangat sesak. Bab 361 tersipu dan malu, kecemburuan membuat orang tidak dikenali. Setelah mengantar Feng Lu pulang, Lin Xin bersiap untuk turun dari mobil karena tidak ingin melihat Su Liang untuk sesaat. Namun Su Liang menghentikannya, kamu mau kemana? Jangan khawatir, antar aku kembali sekarang. Lin Xin memelototi Su Liang dengan gigi terkatup. Dia benar-benar muak diperlakukan seperti anjing sepanjang waktu. Su Liang mengangkat alisnya dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Mengapa? Kamu tidak mau? Jangan lupakan identitasmu. Kamu hanyalah anjing Xiao Lulu, tetapi aku adalah laki-laki Xiao Lulu. Kamu bahkan tidak mendengarkan tuanmu. Apakah kamu akan memberontak? Saat dia berbicara, dia dengan sayang melingkarkan lengannya di pinggang Feng Lu dan dengan lembut membelainya. Feng Lu bertanya dengan sengaja, Lulu kecil, tidakkah kamu berpikir begitu? Tubuh Feng Lu menegang, dia menatap Lin Xin yang matanya berkobar dan urat-uratnya menonjol di dahinya dan berbicara dengan lembut.
Lin Xin baru saja mengantar saudara Liang. Lagi pula itu tidak akan memakan waktu lama. Lin Xin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan dengan enggan setuju. Setelah Feng Lu keluar dari mobil, dia menyalakan mobil dengan wajah muram dan mengantar Su Liang kembali. Saudari Lan menerima kabar itu lebih awal dan menunggu di persimpangan. Melihat Feng Lu turun dari mobil dan mengalami kesulitan berjalan, jantungnya berdegup kencang. Feng Lu pergi mendaki gunung dengan Su Liang, mungkinkah dia bergegas maju dengan gugup dan bertanya. Tuan Muda Sekte, apakah Anda dan Tuan Su bersama? Pipi Feng Lu sedikit memerah. Dia merasa panik seolah-olah dia telah ditemukan oleh para tetuanya dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani melihat siapapun. Melihatnya seperti ini, saudari Lan memahami segalanya dan ekspresinya sangat rumit. Tuan Muda Sekte, apakah dia memaksamu? Jangan takut, aku akan pergi dan mendapatkan keadilan untukmu. Dia segera pergi mencari Su Liang dan bertarung dengannya sampai mati. Feng Lu meraih tangannya dan menghentikannya untuk pergi. Saudari Lan, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ini aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Jangan ganggu Liang Ge. Meskipun dia mengatakan ini, masih ada sedikit rasa pahit di matanya dan bagaimana mungkin Suster Lan tidak melihatnya. Mengetahui bahwa itu pasti tidak sesederhana itu, namun karena Feng Lu sudah mengatakan demikian, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Suster Lan tahu betul betapa kuatnya Su Liang jika Anda benar-benar ingin menimbulkan masalah baginya, itu seperti bunuh diri. Dia menghela napas tak berdaya memeluk Feng Lu di lengannya menepuk punggungnya dan berkata dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Anakku, kamu telah menderita tapi mari kita bicara tentang Lin Xin. Mobil itu melaju ke villa tempat Xia Qingqiu tinggal. Saat ini Xia Qingqiu dan Qin Fuling sudah menunggu di depan pintu villa. Kedua wanita itu memiliki penampilan luar biasa, sosok anggun, dan temperamen yang sangat baik. Lin Xin sangat cemburu ketika melihat adegan ini. Sudah ada dua wanita yang sangat cantik menemaninya. Mengapa kamu masih ingin memprovokasi Feng Lu? Sial, dia berharap dia bisa berbalik dan membunuh Su Liang segera. Tapi akal sehat menang. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa pengawal yang berkelahi dengannya tadi malam mengikutinya. Begitu aku bertindak, mereka pasti akan bergegas menghentikanku. Dan identitas Su Liang ada di sana. Jika Su Liang benar-benar terbunuh, Feng Lu pasti akan terlibat. Aku hanya bisa menelan amarahku. Lin Xin memarkir mobil dengan wajah muram. Ketika kedua wanita itu melihat Su Liang duduk di dalam, mereka menghampiri dengan senyum dan membuka pintu mobil. Kakak Liang, guru, kamu akhirnya kembali. Su Liang menyentuh kepala kedua wanita itu. Kamu sangat merindukanku setelah hanya sehari berpisah. Qin Fuling cemberut dan bertingkah genit. Apakah kamu tidak tahu bahwa sehari tanpa melihatmu terasa seperti 3 tahun? Su Liang mengetuk kepalanya. Hanya kamu yang bisa bicara. Xia Qingqiu berbicara. Guru, ayo masuk, makanan sudah siap. Su Liang menjawab dengan oke. Dia berjalan menuju villa dengan wanita memeluknya di kiri dan kanan. Dia bahkan tidak melihat Lin Xin. Setelah memasuki rumah, kedua wanita itu menuntun Su Liang ke meja makan dan menarik kursi untuknya duduk. Meja itu dipenuhi dengan segala macam hidangan lezat. Aromanya ada di mana-mana yang merangsang selera makan orang, kata Qin Fuling dengan bangga. Saudara Liang, ini semua buatan kami, ayo coba. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sepotong iga babi asam manis yang dia buat dan menyerahkannya ke mulut Su Liang. Su Liang membuka mulutnya, makan, mengunyah, dan menelan sambil berkomentar, lumayan, rasanya enak. Xia Qingqiu tidak mau kalah. Dia mengambil sepotong ikan rebus yang telah dibuatnya dan mendekatkannya ke mulut Su Liang. Tuan, Anda juga harus mencoba ikan yang saya masak. Butuh waktu lama untuk membuatnya, tetapi rasanya jauh lebih enak daripada masakan orang lain. Qin Fuling menolak untuk menerima. Masakan siapa yang buruk? Iga asam manis adalah keahlianku. Tidak seperti ikan braisemu yang terlihat tidak menggugah selera. Xia Qingqiu mendengus dingin. Kamu masih membicarakanku? Iga asam manismu terlalu manis dan memuakkan mereka tidak seenak dan seharum ikan braisetku. Tuan pasti akan lebih menyukai apa yang kulakukan. Qin Fuling sangat marah hingga wajahnya memerah. Kamu berbicara omong kosong. Liang Ge jelas paling menyukai apa yang kulakukan. Kamu hanya iri padaku. Xia Qingqiu mencibir. Aku iri padamu. Kamu benar-benar pandai menyanjung diri sendiri. Jelas sekali keahlianmu yang tidak cukup baik. Keduanya mulai berdebat satu sama lain, tidak ada yang mau mengalah. Su Liang awalnya tertarik untuk melihat mereka bertengkar karena cemburu. Namun pertengkaran menjadi semakin sengit sehingga dia memukul mereka 2 kali. Apa yang kalian perdebatkan? Kalian bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Makan saja dengan tenang. Kedua gadis itu langsung terdiam. Seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dia melirik Su Liang dengan ragu-ragu dan makan dengan tenang. Bab 362 Tutorial Praktis Pesta Kelas Atas. Setelah makan siang, Qin Fuling mengeluarkan sapu tangan dan dengan lembut menyeka sudut mulut Su Liang. Xia Qingqiu memutar matanya menuangkan secangkir teh untuk Su Liang dan kemudian berkata, Tuan, ada pertemuan kelas atas di Rongcheng dan Anda diundang untuk hadir.
Mohon izinkan saya meminta pendapat Anda. Su Liang mengambil cangkir teh dan menyesapnya, memperlihatkan sedikit keraguan. Saya belum lama berada di Chengdu, mengapa Anda tiba-tiba terpikir untuk mengundang saya? Xia Qingqiu menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, jangan meremehkan pengaruh Anda. Kaum kelas atas Chengdu mendapat kabar dari suatu tempat dan mereka semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenal Anda, jadi mereka secara khusus mengadakan pesta. Su Liang mengangkat alisnya sedikit, mengetuk meja dengan ringan dengan jari-jarinya, dan berkata setelah berpikir sejenak. Kedengarannya menarik. Kapan malam ini? Xia Qingqiu menjawab. Su Liang mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi dan bergabung. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat seperti apa lingkaran kelas atas di Rongcheng. Kalau begitu, Tuan, saya akan segera pergi dan membalas. Xia Qingqiu berdiri, mengambil langkah ringan, dan berjalan keluar dari villa. Qin Fuling datang, meraih lengan Su Liang dan menggoyangkannya, dan berkata dengan nada manja. Saudara Liang, apakah kamu masih ingat seni bela diri kuno yang kamu ajarkan padaku? Aku tidak pernah menyerah untuk melatihnya. Aku baru saja mencapai titik buntu baru-baru ini. Tidak peduli seberapa keras aku berlatih, aku tidak bisa menembusnya. Berikan saja aku beberapa petunjuk. Su Liang tersenyum dan menyentuh kepalanya. Latih dari awal hingga akhir, tunjukkan padaku dulu dan aku akan melihat di mana masalahnya. Saudara Liang, perhatikan baik-baik, aku akan mulai sekarang. Qin Fuling tampak bersemangat. Dia melepaskan pakaian Su Liang dan berjalan ke ruang terbuka di dekatnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan dirinya, dan kemudian bersiap-siap. Seluruh tingkah lakunya berubah seketika. Kelucuan aslinya sekarang memiliki sedikit lebih banyak kepahlawanan. Dia mulai meninju dengan gerakan halus, masing-masing penuh pesona. Posturnya ringan dan gesit dan angin dari tinjunya mengeluarkan suara siulan. Sangat menarik perhatian. Qin Fuling punya rencana sendiri. Saat melakukan tinju, dia dengan sengaja meluruskan tubuhnya dan memutar pinggangnya untuk memamerkan sosoknya yang anggun sepenuhnya. Dari waktu ke waktu dia akan melirik Su Liang dari sudut matanya. Itu adalah gerakan yang sangat terampil, tetapi dia melakukan kesalahan dengan sengaja berharap Su Liang akan lebih memperhatikannya. Setelah menyelesaikan satu set pukulan, Qin Fuling bernapas sedikit dan pipinya memerah. Dia berjalan cepat ke Su Liang, matanya berbinar dan bertanya dengan penuh harap. Saudara Liang, bagaimana menurutmu penampilanku? Aku sudah berlatih sangat keras. Su Liang menatap Qin Fuling dan berkata. Memang ada beberapa masalah. Kamu tidak bisa mengontrol kekuatan pukulanmu dengan baik. Beberapa gerakanmu kurang bertenaga padahal seharusnya garang, dan tampak terlalu lambat padahal seharusnya terkendali. Juga, gerakanmu kurang fleksibel dan transisimu agak kaku. Qin Fuling segera melemparkan dirinya ke pelukan Su Liang, mengusap-usapkan kepalanya ke tubuhnya, dan berkata dengan manja. Kakak Liang, tolong ajari aku dengan cepat, aku tidak mau ditekan oleh wanita kasar itu sepanjang waktu. Ternyata Xia Qingqiu mengejeknya karena lemah akhir-akhir ini. Qin Fuling ingin meningkatkan kekuatannya untuk melawan, Su Liang berkata sambil tersenyum. Karena kamu bertekad untuk belajar dengan baik, aku pasti akan mengajarimu. Berdiri tegak dulu. Su Liang memintanya untuk mengambil posisi awal. Aku berdiri di belakangnya, memegang pergelangan tangannya dengan kedua tangan, dan mengajarinya langkah demi langkah. Ketika Anda melayangkan pukulan ini, kekuatan harus dimulai dari telapak kaki Anda, kemudian mengalir melalui kaki, pinggang, dan akhirnya ke lengan Anda. Sama seperti ini, Anda merasakan perpindahan kekuatan. Saat Su Liang berbicara, dia membimbing tangan Qin Fuling dan membuat gerakan meninju yang benar. Dipegang seperti ini oleh Su Liang, Qin Fuling merasa manis di hatinya dan dia menerima lebih banyak cinta. Bab 363 Pendekar pedang yang mempesona itu berani menipu saya. Su Liang memegang tangannya, punggungnya menempel di dadanya, dan napasnya yang hangat menyembur ke lehernya. Dua rona merah muncul di wajah Qin Fuling. Kakak Liang, aku sepertinya punya perasaan. Jadi, apa yang harus aku lakukan ketika aku menarik kembali tinjuku? Su Liang mendikte sambil menarik tangannya kembali. Ketika Anda menarik kembali kepalan tangan Anda harus mengontrol kekuatan lengan Anda dan menariknya kembali secara perlahan. Ini seperti mengambil kembali kekuatan ke dalam tubuhmu. Ayo, coba ikuti aku. Seorang pria dan seorang wanita sendirian saling mengajari langkah demi langkah, Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Saat pengajaran berlangsung, suasananya berangsur-angsur menjadi ambigu. Leher Qin Fuling memerah, matanya kabur, dan pukulannya lemah dan tidak berdaya. Awalnya itu dimaksudkan untuk mengajarkan seni bela diri tetapi akhirnya berjalan ke arah lain. Setengah jam kemudian Xia Qingqiu kembali. Apa yang Anda lihat adalah Su Liang dan Qin Fuling berayun. Wow, kamu bermain dengan sangat mewah, kemudian kemarahan muncul di hatiku. Pendekar pedang yang menawan itu benar-benar memanfaatkan ketidakhadirannya untuk berselingkuh darinya. Bagaimana mungkin Xia Qingqiu tahan dia segera memilih untuk bergabung. Qin Fuling belajar sedikit kungfu dan berpikir dia bisa bersaing dengan masternya. Betapa naifnya. Aku tidak tahan tampaknya. Saat-saat bahagia selalu singkat. Waktu segera tiba menjelang malam. Matahari terbenam di langit sangat indah. Su Liang, Qin Fuling dan Xia Qingqiu berkemas dan bersiap-siap untuk pergi ke pusat seni Rongcheng, tempat pesta akan diadakan malam ini. Saat ini di pintu masuk pusat seni. Pintu masuk sudah ramai dengan aktivitas bahkan sebelum pesta dimulai.
Banyak orang berkumpul di kedua sisi jalan. Ada orang yang lewat dengan rasa ingin tahu dan beberapa wartawan tabloid yang mengambil gambar dengan panik menggunakan kamera mereka. Mobil-mobil mewah yang hanya bisa Anda lihat di TV pada hari kerja melaju ke sisi ini satu demi satu. Wah, itu Ferrari edisi terbatas ya. Berapa harganya? Saya khawatir bahkan tidak mampu membeli bannya. Seperti yang diharapkan dari masyarakat kelas atas, setiap tamu sangat luar biasa. Hari ini benar-benar membuka mata. Pada saat ini sebuah Rolls-Royce Phantom perlahan melaju dan berhenti di depan pintu. Pintu mobil terbuka dan seorang pria parubaya dengan setelan rapi dan cukup terhormat keluar. Tampak familiar. Siapa bos ini? Dia terlihat cukup mengesankan. Kamu bahkan tidak tahu ini? Dia adalah CEO Hengtian Group yang terkenal di Chengdu. Hanya dengan menginjakkan kakinya, dia bisa mengguncang komunitas bisnis Chengdu. Seorang kenalan menjawab, orang-orang di sekitar segera menatapnya dengan kagum. Segera setelah itu sebuah mobil mewah lain datang menderu setelah melihat pemuda itu turun dari mobil, orang banyak berseru lagi. Dia adalah tuan muda grup Seng Hua. Ku dengar dia menjadi manajer umum grup di usia yang begitu muda dan mengelola grup dengan tertib sempurna. Tepat ketika semua orang membicarakannya, sebuah Maserati melaju mendekat, Lin Xin menghentikan mobilnya dan Suster Lan serta Feng Lu keluar dari kursi belakang. Feng Lu mengenakan gaun malam ungu muda hari ini, desainnya yang ramping menonjolkan sosoknya yang anggun. Dia memiliki wajah yang cantik, mata sedalam bintang, dan rambut hitam panjang yang berkilau. Seluruh dirinya tampak tidak nyata dan sangat cantik hingga orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Meskipun Suster Lan di sebelahnya juga telah berdandan dengan hati-hati, dia hanyalah pelengkap di depan Feng Lu yang berdandan. Lihat, itu putri sulung keluarga Feng. Dia secantik rumor yang beredar. Bukankah begitu? Seperti seorang peri, hanya saja sedikit terlalu dingin. Karena menjadi fokus banyak mata, wajah Feng Lu tegang dan dia merasa sangat gugup. Ketika pertama kali mendengar tentang pesta ini, dia benar-benar enggan untuk datang, tetapi Sister Lan mencoba membujuknya. Terus tekankan pentingnya pertemuan ini. Sekarang setelah pemimpin Tianmen meninggal, pengaruh keluarga Feng telah sangat berkurang dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat lebih banyak koneksi. Feng Lu tidak bisa menahan diri sehingga dia mengikutinya. Bab 364 Mabuk di Pangkuan Kecantikan Tuan Su bertabur bintang. Menjelang malam, tempat itu sudah ramai dengan orang-orang mobil-mobil mewah datang satu demi satu. Pada saat ini berdiri di bawah tatapan orang banyak, Feng Lu merasakan wajahnya terbakar. Tatapan penasaran atau menyelidik itu seperti duri yang menusuk tubuhnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saudari Lan di sampingnya melihat rasa malunya, meraih tangan Feng Lu dan berjalan ke tempat acara. Pada saat yang sama jangan lupa untuk mengajarkan Tao, jangan takut Xiao Lu, beranilah, dan jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Semua orang mengikuti punggung mereka dengan cermat. Tidak sampai benar-benar menghilang dari pandangan, kerumunan itu sadar. Dia masih terpesona oleh kecantikan putri sulung keluarga Feng. Tidak lama kemudian sebuah mobil mewah lain datang. Ketika pintu mobil terbuka dan kerumunan melihat Chen Lingyun keluar dari mobil, mereka berseru lagi. Dia adalah putri dari keluarga Chen. Putri sulung keluarga Feng sedingin gunung es, sementara putri keluarga Chen lembut dan menawan. Mereka benar-benar memiliki kelebihan masing-masing. Ya, aku tidak menyangka akan melihat kalian berdua muncul di pesta yang sama. Chen Lingyun melihat sekeliling seolah mencari seseorang. Dia tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Awalnya dia tidak berencana untuk menghadiri pesta itu. Ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa Su Liang juga akan datang, dia berubah pikiran. Su Liang menyelamatkannya dan dia ingin datang dan berterima kasih secara langsung. Chen Lingyun merasa sedikit kecewa ketika dia tidak melihat Su Liang. Setelah tenang, dia berjalan ke tempat acara. Di tempat acara, Lin Xin berdiri tidak jauh dari Feng Lu bertindak sebagai pengawal. Mendengar ledakan diskusi yang datang dari pintu, dia melihat ke arah suara itu dan langsung melihat Chen Lingyun. Chen Lingyun adalah primadona sekolah yang diakui. Bohong jika Lin Xin mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran tentang teman sekelas ini. Terutama setelah dia mendapatkan sistem, dia memiliki ambisi yang lebih besar di hatinya. Masa depan ditakdirkan menjadi masa di mana Anda akan dapat memegang kekuasaan atas dunia sambil tertidur mabuk di pangkuan seorang wanita cantik. Tentu saja saya ingin merangkul semua keindahan di lengan saya. Sejak dia bertemu Chen Lingyun secara kebetulan terakhir kali, dia telah merencanakan untuk mencari kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Itu hanya karena Su Liang berencana memanfaatkan Feng Lu sehingga dia sibuk mencoba menghentikannya yang menundanya. Lin Xin sedang berpikir tentang bagaimana menyapa Chen Lingyun seiring berjalannya waktu, para tamu tiba satu demi satu. Para penyambut semua tersenyum dan menyambut setiap tamu terhormat tepat ketika waktu penyambutan akan berakhir. Su Liang Chai datang terlambat. Rolls-Royce edisi terbatas itu menimbulkan sensasi begitu muncul. Siapa ini? Dia datang pada saat seperti ini? Dia pasti seseorang yang penting.
Omong kosong, ini adalah Rolls-Royce edisi terbatas. Tidak banyak dari mereka di dunia ini. Dia pasti seseorang yang spesial. Di pintu, tuan rumah pesta ini, patriark keluarga Wang, bersorak pada saat ini. Dia mengirim undangan jadi dia secara alami tahu siapa yang datang. Dapat dikatakan bahwa pesta ini diadakan karena orang ini. Pada saat itu dia memimpin sekelompok orang untuk menemui mereka. Melihat beberapa orang berjalan menuju mobil, banyak orang menjadi bingung. Itu adalah kepala keluarga Wang. Dia adalah orang yang memulai pesta ini dan dia benar-benar pergi menyapa orang itu secara pribadi. Beberapa tamu terhormat baru saja tiba dan patriark Wang hanya menyambut mereka di pintu, tapi kali ini dia benar-benar pergi keluar untuk menyambut mereka. Orang ini pasti cukup luar biasa. Semua orang menjadi semakin penasaran dan menatap mobil itu dengan saksama. Di bawah tatapan penasaran semua orang, mobil itu berhenti dengan mantap. Pria berbaju merah itu keluar dari kursi pengemudi, berjalan ke kursi belakang, dan membuka pintu mobil dengan hormat. Melihat Su Liang keluar dari mobil, semua orang terkejut. Begitu mudah, namun menerima kesopanan seperti itu. Dia tampan dan memiliki temperamen yang lembut. Mata banyak selebritas di tempat kejadian bersinar dan mereka sangat bersemangat hingga tidak bisa menutup kaki mereka. Kepala keluarga Wang mendekat dengan sekelompok orang, wajahnya penuh sanjungan dan dia menyambut mereka dengan hangat. Selamat datang Tuan Su, kehadiran Anda membawa kehormatan bagi rumah sederhana saya. Su Liang menanggapi dengan lembut tanpa bersikap sombong. Sama-sama, patriark Wang mengundang saya, jadi bagaimana mungkin saya tidak datang dan ikut bersenang-senang. Haha, saya jamin perjalanan Tuan Su akan bermanfaat. Silakan lewat sini. Senyum di wajah kepala keluarga Wang lebih cerah dari bunga krisan. Dia dengan hormat membuat isyarat undangan dan memimpin Su Liang ke tempat acara. Bab 365 si cantik sekolah yang bersemangat bahkan tokoh utama yang cemas secara sosial pun cemburu. Di tempat yang luas dan mewah lampu gantung kristal yang berkilauan memancarkan cahaya lembut seluruh ruangan diterangi seterang siang hari. Tempat itu ramai dengan orang-orang, semuanya adalah selebritas berpakaian bagus dari semua lapisan masyarakat, beberapa berbicara dengan suara rendah, beberapa saling menyapa dengan senyum tipis. Chen Lingyun melirik ke sekeliling tempat itu. Tidak melihat orang yang ingin dilihatnya, dia berjalan ringan ke sofa dan duduk. Lin Xin sedang memegang segelas sampahnya saat ini, diam-diam mengawasi setiap gerakan Chen Lingyun. Melihatnya duduk, sudut mulut Lin Xin sedikit terangkat. Dia meluruskan pakaiannya dan memasang senyum yang menurutnya menawan. Kemudian dia berjalan menuju tempat Chen Lingyun berada. Saat dia semakin dekat, Lin Xin menyapanya. Teman sekelas Chen, lama tidak bertemu. Saya harap Anda punya waktu untuk menghadiri pesta ini. Ketika Chen Lingyun mendengar suara itu, dia tanpa sadar melihat ke sini. Aku kebetulan melihat di belakang Lin Xin. Kepala keluarga Wang sedang berjalan ke tempat acara dengan Su Liang setengah badan di belakangnya dengan senyum menyanjung di wajahnya. Siapapun yang melihat tampang menjilatnya dapat merasakan status luar biasa Su Liang. Ketika Su Liang yang selama ini dia pikirkan muncul, mata Chen Lingyun berbinar. Dia tiba-tiba berdiri, dingin di wajahnya menghilang digantikan oleh kegembiraan yang tak terkendali. Dia berjalan cepat menuju tempat Su Liang berada. Melihat Chen Lingyun berjalan ke arahnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya, Lin Xin sangat gembira. Dia telah sangat ditekan oleh Su Liang 2 hari ini, sikap Feng Lu terhadapnya menjadi semakin dingin. Penampilan antusias Chen Lingyun si cantik sekolah Lin Xin merasa dia baik-baik saja lagi. Perasaan bangga itu hanya berlangsung sesaat Chen Lingyun datang dan hendak meraihnya tetapi pada akhirnya dia hanya melewatinya. Tanpa menatapnya lagi, Lin Xin bingung. Serangkaian tanda tanya melintas di benakku. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang harus kulakukan? Setelah tertegun beberapa saat, dia bereaksi dan berbalik untuk melihat. Aku melihat Chen Lingyun berjalan menghampiri seseorang. Siapa lagi kalau bukan Su Liang? Lin Xin bingung. Bagaimana Chen Lingyun tahu Su Liang? Aku ingat sekarang, terakhir kali Chen Lingyun makan malam dengan beberapa teman. Dia kebetulan lewat pada waktu itu dan melihat beberapa berandalan mencoba menyerang Chen Lingyun. Dia ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Alhasil, Su Liang mencegatnya. Chen Lingyun tidak kalah cantiknya dari Feng Lu, keduanya adalah wanita cantik yang langka dan istimewa. Mereka hanya memiliki temperamen dan karakteristik yang berbeda. Melihat antusiasme Chen Lingyun terhadap Su Liang, Lin Xin memiliki firasat buruk. Memikirkan cara Su Liang yang tidak bermoral, dia pasti tidak akan melepaskan kecantikan seperti Chen Lingyun. Tinjuannya mengepal begitu keras hingga menimbulkan suara berderak. Chen Lingyun sudah berjalan di depan Su Liang. Dia menyapanya dengan senyum manis di wajahnya. Tuan Su, sungguh kebetulan kita bertemu lagi. Su Liang menatapnya, mengingat namanya, dan menambahkan informasi kontaknya. Nama Anda Chen Lingyun kan? Saya ingat Anda. Chen Lingyun sangat senang, matanya menyipit dan dia berbicara dengan cepat. Tuan Su sangat cemas tentang saya bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali.
Melihat ini, kepala keluarga Wang di sebelahnya berbicara sambil tersenyum. Jadi Tuan Su dan Nona Chen saling mengenal. Kalau begitu, Nona Chen, silakan hibur Tuan Su. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu saya. Saya ada beberapa tamu yang harus dihibur, jadi saya permisi dulu. Patriark Wang pergi dengan bijaksana. Tidak pantas untuk berdiri di sini sendirian dalam situasi ini. Akan lebih baik untuk meninggalkan ruang bagi dua anak muda, Chen Lingyun meminta Su Liang. Tuan Su, apakah Anda ingin pergi ke suatu tempat? Tata letak tempat ini cukup menarik, saya bisa menunjukkan kepada Anda. Su Liang melambaikan tangannya, tidak perlu, duduk saja. Chen Lingyun memberi isyarat dengan tangannya. Kalau begitu, Tuan Su, silakan lewat sini. Su Liang mengikuti Chen Lingyun ke tempat duduk dekat jendela dan duduk. Chen Lingyun bertanya lagi dengan penuh perhatian, Tuan Su, Anda ingin minum apa? Secangkir teh saja. Chen Lingyun segera melambai kepada pelayan yang tidak jauh dari sana, bisakah Anda membawakan saya 2 cangkir teh? Salah satunya Anggun dan yang lainnya Agung dan mereka sangat cocok duduk bersama. Secara alami itu menarik banyak perhatian, ada banyak talenta muda di tempat itu, di antara mereka ada banyak pelamar Chen Lingyun. Melihat semangat dan perhatian Chen Lingyun terhadap Su Liang, hati mereka hancur. Chen Lingyun biasanya sangat menyendiri dan tidak berbicara sama sekali dengan mereka. Dia seperti orang yang berbeda di depan Su Liang, adapun menyebabkan masalah bagi Su Liang. Mereka tidak akan berani, baru saja aku melihat Patriark Wang menemaninya, tak satu pun dari sesepuh di keluarga mereka memiliki wajah seperti itu. Feng Lu juga melihat Chen Lingyun dan Su Liang berbicara dan tertawa bersama. Entah kenapa rasanya ada sesuatu yang menghalangi dadaku, membuatku merasa sesak. Meskipun dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menangkap pelaku perzinahan, dia menatap tempat itu dengan ekspresi yang sangat jelas. Lin Xin kembali dan melihat pemandangan ini. Melihat tatapan cemburu Feng Lu, dia sangat tidak senang. Bab 366, si cantik sekolah menghalangi anggur, tamu menjilat. Malam secara bertahap menyelimuti kota yang ramai. Di dalam ruang perjamuan, lampu gantung kristal yang mempesona memancarkan cahaya lembut. Para tamu mengenakan pakaian mewah dan berbicara serta tertawa dengan gembira. Seluruh aula dipenuhi dengan suasana yang hidup. Saat itu lampu berkedip-kedip. Kepala keluarga Wang berjalan ke platform tengah. Dengan senyum di wajahnya, dia melirik orang-orang di antara hadirin, berdeham, dan memulai pidato pembukaannya. Hadirin sekalian, rekan-rekan bisnis, saya Wang ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri jamuan makan malam ini hari ini. Terdengar ledakan tepuk tangan yang tiba-tiba dari para penonton. Patriark Wang mengangkat tangannya sedikit memberi isyarat kepada semua orang untuk diam dan melanjutkan. Hari ini saya ingin memperkenalkan tamu terhormat kepada Anda semua. Ini adalah Bapak Su Liang, presiden dari grup Su dari Kota Ajaib. Saat dia berbicara, seberkas cahaya mengenai Su Liang dengan akurat. Su Liang berdiri dengan tenang dengan senyum sehangat angin musim semi di wajahnya. Dia mengangguk sedikit kepada semua orang, menunjukkan keanggunan dan sikapnya. Papa-papa melihat ini, penonton bertepuk tangan dengan antusias, suaranya seperti guntur. Tuan Su ini benar-benar tampan. Pembawaan yang tenang ini layak berasal dari keluarga terkemuka. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Wang tiba-tiba mengadakan perjamuan ini. Pasti karena Tuan Su ini. Mereka bahkan ingin menyenangkan keluarga Wang. Kerumunan mulai berbicara dengan tenang, mata para wanita dan bangsawan berkilauan. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus pergi dan mencari teman, nanti grup Su juga merupakan grup besar di Shanghai. Jika Anda diperhatikan, Anda dapat dengan mudah menjadi sukses dengan mencapai perjanjian kerjasama. Ketika kepala keluarga Wang melihat bahwa suasana hampir siap, dia mengumumkan dengan lantang. Baiklah, saya nyatakan bahwa perjamuan secara resmi dimulai. Setelah dia meninggalkan panggung, para aktor masuk. Drama khas Chengdu dan nyanyian merdu bergema di aula perjamuan. Penampilan luar biasa, terutama keterampilan mengubah wajah yang luar biasa, mengundang sorak-sorai dari para tamu di antara penonton. Hal ini membuat suasana perjamuan semakin meriah. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Wang mendatangi Su Liang dengan gelas anggur di tangannya, wajahnya penuh senyum. Tuan Su, terima kasih sudah datang. Saya menawarkan bersulang untuk Anda. Su Liang juga mengangkat gelasnya. Tuan Wang, Anda sangat sopan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menghadiri perjamuan ini. Keduanya mendentingkan gelas mereka dengan lembut lalu meminumnya sekaligus. Setiap gerakan Su Liang lembut dan elegan dan tingkah lakunya yang anggun membuat orang-orang di sekitarnya diam-diam memujinya. Setelah bersulang, kepala keluarga Wang pergi dengan bijaksana. Tuan Su, jangan sungkan untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu, saya tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Ketika kepala keluarga Wang pergi, orang-orang di sekitarnya yang ingin bergerak tidak bisa lagi menahan diri dan berkerumun untuk bersulang kepada Su Liang. Tuan Su, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Tuan Su, saya menghormati Anda dan berharap memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda di masa depan. Menghadapi antusiasme semua orang, Su Liang menerima semua orang yang datang.
Dengan fisiknya, minum sedikit alkohol ini bukanlah apa-apa. Chen Lingyun di sebelahnya tidak tahu. Melihat Su Liang minum, Chen Lingyun di sebelahnya menjadi sedikit cemas dan mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Tuan Su, tolong jangan minum terlalu banyak. Biar saya minum untuk Anda. Ketika semua orang mendengar ini, ada sedikit ambiguitas di mata mereka. Menyadari tatapan semua orang, Chen Lingyun tersipu dan menundukkan kepalanya. Banyak pria muda yang hadir merasa ketakutan ketika melihat adegan ini. Biasanya mereka berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan Chen Lingyun. Saya selalu diterima dengan baik olehnya, tetapi sekarang dia begitu proaktif terhadap Su Liang. Lin Xin melihat adegan ini dari jauh dan sangat marah, sehingga dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya tanpa sadar. Hati Su Liang tergerak dan dia tidak menolak kebaikan Chen Lingyun. Tetapi setelah dia minum 2 gelas, dia menghentikannya. Terima kasih Nona Chen, tetapi tolong jangan minum terlalu banyak. Saya menghargai kebaikan Anda. Sebenarnya saya bisa minum dengan cukup baik. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Su Liang berterima kasih kepada Chen Lingyun. Nona Chen, terima kasih telah membantu saya menahan minuman keras. Chen Lingyun tersipu. Aku tidak tahu apakah karena aku malu atau karena aku sudah minum atau mungkin keduanya tidak ada apa-apa. Dia juga memperhatikan bahwa Su Liang adalah peminum berat jadi tidak masalah bahkan tanpa dia untuk menghentikannya minum. Dia terlalu sentimental setelah beberapa kali bertukar kata, mereka berdua mulai berbicara. Waktu berlalu perlahan dan pertunjukan di atas panggung akan segera berakhir. Selanjutnya kita memasuki fase kedua dari pesta perjamuan. Semua orang dapat membawa pasangan mereka ke lantai dansa untuk berdansa. Bab 367 pahlawan wanita bebas menari menjadi pusat perhatian aula perjamuan itu terang benderang. Setelah pembawa acara selesai memperkenalkan pesta dansa, musik dansa merdu perlahan mulai diputar. Banyak orang kelas atas menggandeng tangan pasangan dansa mereka dan berjalan menuju lantai dansa. Beberapa orang yang tidak memiliki pasangan dansa mulai melihat sekeliling mencari target yang cocok. Putra sulung keluarga Li memiliki rambut yang disisir ke belakang dan wajah yang dipudarkan serta mengenakan setelan sutra mengkilap dengan bros berlebihan yang disematkan di kerahnya. Matanya memindai kerumunan, akhirnya pandangannya tertuju pada Feng Lu di sudut. Dia berdeham memaksakan senyum yang menurutnya sangat menawan dan berjalan mendekat. Ketika dia mencapai Feng Lu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan tangannya dengan anggun. Nona, bersediakah Anda memberi saya kehormatan untuk berdansa dengan saya? Feng Lu sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia terus duduk di sana dengan tenang menatap lurus ke arah Su Liang. Matanya mengungkapkan emosi yang tidak bisa dipahami orang lain. Tuan muda Li berdiri di sana dengan canggung. Tangan yang terulur membeku di udara, tidak dapat ditarik maupun dilepaskan. Ketika Lin Xin melihat adegan ini, wajahnya menjadi gelap. Feng Lu merasa terganggu dan sangat tidak senang karena Su Liang dan Chen Lingyun berbicara dan tertawa. Pada saat ini, seseorang benar-benar datang ke Feng Lu untuk berdansa. Dia mendengus dingin, maju selangkah, dan berdiri di depan Feng Lu. Enyahlah, Tuan muda Li tiba-tiba menjadi marah. Apa urusannya denganmu jika aku berbicara dengan wanita muda ini? Menurutmu, siapa dia? Wajah Lin Xin menjadi semakin jelek. Dia memancarkan aura menindas. Dia mengucapkan setiap kata dengan penekanan, aku ulangi, enyahlah. Tuan muda Li merasa tercekik oleh momentum ini seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Kesombongan barusan menghilang tanpa jejak. Dia marah tetapi tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya memelototi Lin Xin dengan marah, lalu lari dengan malu, punggungnya terlihat sangat menyedihkan. Namun, Su Liangzeng dan Chen Lingyun sangat asyik mengobrol. Banyak selebritas dan wanita bangsawan yang melihat ke sisi ini dengan penuh semangat. Hati mereka sebersih cermin. Perjamuan ini diadakan untuk Su Liangcai. Jika aku bisa berdansa dengannya dan diperhatikan olehnya, aku akan sangat sukses di masa depan. Semua orang siap untuk bergerak tapi Chen Lingyun ada di sana baik itu penampilan atau temperamen mereka jauh lebih baik dari mereka. Itu membuat mereka merasa gentar dan takut untuk maju pada saat ini kepala keluarga Wang datang ke Su Liang dan Chen Lingyun. Dia menatap mereka berdua dengan senyum ramah, saya punya sedikit rencana dalam pikiran ingin menyatukan mereka. Tuan Su dan Nona Chen tampaknya bergaul dengan sangat baik. Lantai dansa ramai saat ini. Bagaimana kalau berdansa bersama? Wajah Chen Lingyun memerah, perlahan menyebar dari pipi ke telinga. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan melirik Su Liang secara diam-diam, merasa gugup dan penuh harap. Su Liang terkekeh. Itu tergantung pada niat Lingyun. Jika Lingyun bersedia membantuku, aku tentu saja akan dengan senang hati menemanimu. Hati Chen Lingyun seolah berdebar kencang, dengan sukacita yang tak bisa disembunyikan di hatiku. Berkata segera. Aku bersedia. Setelah mengatakan ini, dia merasa jengkel, bertanya-tanya apakah dia terlalu blak-blakan. Su Liang sudah tersenyum dan mengulurkan tangannya. Chen Lingyun kembali sadar menatap tangan itu dan dengan gugup meletakkan tangannya di atasnya. Keduanya saling tersenyum dan berjalan menuju lantai dansa. Mereka berdansa dengan anggun dengan setiap putaran dan setiap langkah yang terkoordinasi dengan sempurna.
Su Liang berdiri tegak dan lurus dan dia berdansa dengan anggun bersama Chen Lingyun di lantai dansa seperti bulu lembut. Chen Lingyun terlihat cantik dengan roknya yang berkibar. Keduanya sangat cocok, seorang pria berbakat dan wanita cantik seperti lukisan yang indah. Seluruh perhatian penonton tanpa sadar tertarik pada mereka. Bab 368 pria berbakat dan wanita cantik membuat masalah pertunjukan dimulai di aula perjamuan. Lampu menyala dan musik merdu dimainkan. Di sudut, Feng Lu mengarahkan pandangannya pada pasangan yang berdansa di tengah lantai dansa. Aku merasa seperti campuran emosi telah terbalik di dalam hatiku, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Lin Xin di sebelahnya sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya mengepal tanpa sadar, matanya membelalak karena marah seolah api akan keluar dari matanya. Aku ingin bergegas dan memukulinya. Di lantai dansa Su Liang dan Chen Lingyun berpegangan tangan begitu dekat sehingga mereka dapat dengan jelas merasakan napas satu sama lain. Aroma maskulin yang unik datang ke wajah Anda. Jantung Chen Lingyun berdebar kencang dan wajahnya memerah. Dia berasal dari keluarga kaya dan menari adalah keterampilan dasarnya, tetapi langkahnya sedikit tidak teratur saat ini. Untungnya Su Liang ada di sana untuk membimbingnya dan dia tidak kehilangan irama musik. Lagu berakhir dan musik perlahan berhenti. Mereka berdua juga berhenti menari. Papa. Dalam sekejap tepuk tangan meriah pecah di sekeliling dan semua orang memuji. Wah, tarian ini sangat bagus. Tuan Su dan Nona Chen benar-benar pasangan yang serasi. Betul sekali, senang melihatnya. Mereka berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Mendengarkan pujian dari orang-orang di sekitarnya, Su Liang hanya tersenyum dan mengangguk kepada semua orang. Chen Lingyun sangat pemalu dan lehernya yang putih memerah samar-samar. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tampak malu-malu. Setelah itu, Su Liang secara alami menggandeng tangannya, berjalan melewati kerumunan, dan duduk di tempat duduknya. Keduanya duduk berhadap-hadapan. Su Liang tersenyum dan mengambil segelas anggur dan menyerahkannya kepada Chen Lingyun. Lingyun, kamu menari dengan sangat baik. Chen Lingyun tersipu, mengambil gelas anggur, dan berkata dengan rendah hati. Tuan Su, tolong berhenti menggoda saya. Saya sangat gugup di lantai dansa tadi sehingga saya hampir lupa banyak gerakan. Ini semua berkat Anda, saya bisa menyelesaikan tarian ini dengan sukses. Kalau bicara soal menari dengan baik, itu pasti Anda. Su Liang mengambil gelas anggur lagi. Aku sudah memanggilmu Lingyun, kenapa kamu masih memanggilku Guru Su? Itu terlalu aneh. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Saudara Liang. Mata Chen Lingyun tiba-tiba berbinar. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuatmu lebih dekat. Dia memanggil dengan patuh kakak Liang. Su Liang tersenyum cerah. Dia mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan gelasnya. Lingyun, mari kita minum ini. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mengangkat kepala mereka dan meminum anggur di cangkir mereka. Ding Lin Xin sangat marah. Nilai penjahat plus 999. Ding Feng Lu merasa kesal. Nilai penjahat plus 888. Su Liang mengangkat alisnya mengikuti dua tatapan membara. Di sudut jauh Feng Lu menatapnya dengan marah, matanya penuh kebencian seolah-olah dia menderita ketidakadilan besar. Lin Xin berdiri di sampingnya dengan wajah memerah karena marah dan dia menggertakkan giginya. Su Liang sama sekali tidak menganggapnya serius. Matanya masih tertuju pada Feng Lu dengan sedikit geli di dalamnya. Ketika Feng Lu bertemu dengan tatapan Su Liang, dia panik dan dengan cepat membuang muka. Lin Xin sangat marah hingga merasa diabaikan. Dia segera melangkah maju, menghalangi pandangan Su Liang dengan tubuhnya, dan menatap Su Liang dengan garang. Su Liang menyipitkan matanya. Apakah kamu membuat masalah? Protagonis kecil ini masih perlu dihukum. Pada saat ini dia melihat sesosok tubuh melewati Lin Xin dan segera mendapat ide di benaknya. Senyum muncul di bibir Su Liang. Ada tontonan bagus untuk ditonton selanjutnya. Bab 369 dijebak menjadi bahan tertawaan seluruh penonton di aula. Di tengah orang-orang berpakaian elegan, para pejabat, selebritas, dan pria terhormat sedang mengobrol dengan suara rendah atau menyesap dari gelas mereka. Seorang wanita dengan status sosial tinggi berjalan menuju Lin Xin dengan langkah yang tampak elegan tetapi agak dibuat-buat. Wajahnya dirias tebal, ditutupi perhiasan, dan dia mengenakan segala macam pakaian mewah. Su Liang melihatnya dan melirik kamera pengintai. Tepat ketika wanita itu hendak lewat, Lin Xin Su Liang mengambil kesempatan dan mengaktifkan telekinesisnya. Kekuatan mental tak terlihat berubah menjadi tangan dan mengulur ke arah pantat wanita itu. Wanita itu tiba-tiba berteriak kaget, kemudian dia melihat ke samping dan melihat Lin Xin tertarik oleh seruannya juga menatapnya. Keduanya saling menatap satu sama lain. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan pakaian biasa dan penampilan biasa dan jelas bahwa dia bukan seorang bangsawan dari kelas tinggi. Wanita itu sangat marah, dia segera mengangkat tangannya dan menamparkan Lin Xin di wajah dengan tamparan. Kamu bajingan, beraninya kamu menyentuh pantatku. Lin Xin lengah dan dipukuli dengan buruk.
Meskipun dia sangat kuat dan tidak bisa merasakan sakit, itu sangat menghina. Wow! Seruan wanita itu menarik banyak perhatian ini menarik perhatian seluruh penonton. Semua mata, beberapa dengan jijik, dan beberapa dengan antisipasi diarahkan pada Lin Xin. Terdengar ledakan diskusi. Apakah ada hal seperti itu? Apakah kamu benar-benar sangat ingin melakukan ini pada kesempatan seperti itu? Kamu bahkan tidak peduli dengan harga dirimu. Apa-apaan ini? Kita berada dalam masyarakat kelas atas dan satu apel busuk merusak seluruh tong. Ini adalah pertemuan kelas atas, bukan rumah bordil. Memalukan datang ke sini. Kunjungan Tuan Su hari ini sangat memalukan bagi Rong Cheng kita. Tidak jauh dari sana, Feng Lu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya di matanya. Lin Xin kembali sadar dan menjelaskan dengan cemas, aku tidak melakukannya, bukan aku bahkan tidak menyentuhmu. Wanita itu sangat marah, menatap Lin Xin dengan matanya hampir menusuk wajahnya dengan jari-jarinya. Mengom dengan marah, kamu tidak melakukannya? Kamu satu-satunya di sebelahku, siapa lagi kalau bukan kamu? Mungkinkah itu disentuh oleh hantu? Wajah Lin Xin berubah pucat dan biru. Aku memperhatikan tatapan menghina dari orang-orang di sekitarku. Dia tidak terlalu peduli, tapi dia peduli dengan pendapat Feng Lu. Selama periode ini karena hasutan Su Liang, kesannya di benak Feng Lu telah turun ke titik beku. Jika Feng Lu juga berpikir dia melakukannya dan mengusirnya, itu akan buruk. Aku berjanji pada ayah Feng Lu bahwa aku akan melindunginya jika aku tidak berada di sisinya, bukankah itu berarti aku akan selalu diganggu oleh Su Liang? Pada saat ini putra sulung keluarga Li yang ingin mengajak Feng Lu berdansa tetapi dipaksa mundur oleh momentum Lin Xin berdiri. Dia merasa bahwa kesempatannya telah tiba dan dia datang ke Lin Xin dengan ekspresi bangga dan arogan di wajahnya. Sambil menunjuk hidung Lin Xin, dia mengutuk. Aku tahu bahwa kamu bukan orang baik. Kamu terlihat sangat miskin namun berani bertindak liar di sini. Di mana keamanan? Di mana keamanan? Keluarkan dia dari sini. Aku malu berada di dekat orang ini. Aku hanya dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Lin Xin. Inilah kesempatan untuk balas dendam. Mata Lin Xin terpaku. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Dia memastikan dia tidak menyentuh wanita itu. Namun, dia bersikeras bahwa dialah yang menyentuhnya. Jelas ini adalah jebakan. Tidak ada dendam antara dia dan saya di masa lalu atau sekarang. Putra sulung keluarga Li tidak sabar untuk melompat keluar saat ini. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu diatur oleh putra sulung keluarga Li. Lin Xin menatapnya dengan mata dingin dan bertanya, mengapa kamu menjebakku, ha? Putra sulung keluarga Li tampak bingung. Bab 370 otakmu tidak berfungsi, aku akan menyembuhkanmu. Jangan kira aku tidak tahu kamu menyuruhnya menjebakku, kan? Lin Xin menatap Tuan Li tambahan yang bahkan tidak pantas mendapatkan nama dan berbicara dengan dingin. Putra sulung keluarga Li sadar, merasa dipermalukan, dan berkata dengan marah. Brengsek, kau pikir kau siapa? Pantas saja kau dijebak olehku. Dari sudut mataku, aku melihat sekilas sebotol anggur di atas meja di sampingku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil botol anggur dan menghantamkannya ke kepala Lin Xin. Dia mengutuk. Kau gila, otakmu tidak berfungsi. Aku akan menyembuhkanmu. Di mata Lin Xin, dia terlalu lambat. Dia mengulurkan tangannya adalah yang pertama tiba dan meraih leher Tuan Muda Li. Katakan padaku, apakah kamu menjebakku? Dia tidak peduli apa yang orang luar pikirkan. Tapi dia tidak ingin menurunkan kesannya di benak Feng Lu tanpa alasan. Tuan Muda Li dicubit sampai wajahnya berubah ungu dan dia mengalami kesulitan bernapas. Dia berjuang untuk menamparkan tangan Lin Xin. Aku merasa seperti MMP kamu mencengkeram leherku. Apa yang harus kukatakan? Adegan tiba-tiba itu membuat para tamu di sekitar ketakutan. Kerumunan yang awalnya mengobrol dan tertawa berangsur-angsur menjadi tenang. Mereka semua mundur dan menjaga jarak dari Lin Xin, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Suasana di seluruh aula perjamuan menjadi tegang dan menyedihkan. Saat itu, petugas keamanan menerima berita dan bergegas menghampiri. Mereka mengepung Lin Xin satu persatu sambil memegang pentungan, dan petugas keamanan yang memimpin tampak cemas. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Lepaskan Tuan Muda Li segera. Lin Xin mengerutkan kening tetapi melepaskan Tuan Muda Li. Ketika penjaga keamanan melihat Lin Xin melepaskan tangannya, mereka segera bergegas maju dan mencoba membawanya pergi. Ikutlah bersama kami dan jangan membuat masalah di sini. Namun, Lin Xin sepertinya telah berakar di tanah, berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya masih tertuju pada putra sulung keluarga Li. Apa yang terjadi? Kepala keluarga Wang kembali setelah keluar untuk menjawab panggilan telepon. Ketika dia melihat adegan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara yang dalam. Pelayan datang kepadanya dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Patriark Wang memandang Lin Xin dengan tidak ramah, hatinya dipenuhi amarah. Kami akhirnya berhasil mengundang Tuan Su ke sini hari ini, saya tidak menyangka ini akan terjadi. Bukankah itu akan memalukan baginya sebagai tuan rumah? Apa pendapat Tuan Su tentang dirinya sendiri? Segera Patriark Wang berkata dengan marah.
Apa yang masih kamu lakukan di sana? Bawa pergi benda memalukan ini dari hadapan kami. Wajah para penjaga keamanan memerah. Mereka juga ingin membawa Lin Xin pergi, tetapi pria ini seperti gunung dan tidak bisa dipindahkan. Tuan muda Li terengah-engah dan akhirnya pulih. Melihat kepala keluarga Wang muncul, Lin Xin dikelilingi oleh penjaga keamanan lagi. Mereka menjadi percaya diri lagi dan menunjuk Lin Xin dan berteriak. Bawa psikopat ini pergi dengan cepat. Mata Lin Xin menjadi dingin dan dia siap menyerangnya. Pada saat kritis ini, Sister Lan yang berada di samping Feng Lu dengan cepat melangkah maju. Lin Xin, jangan membuat masalah, keluar dulu. Suster Lan biasanya merawatnya dengan baik. Jadi aku mendengarkan Suster Lan. Meskipun enggan, Lin Xin tidak melawan lagi dan membiarkan penjaga keamanan membawanya keluar dari aula. Melihat Lin Xin dibawa pergi, Patriark Wang menahan amarahnya, memasang senyum, dan meminta maaf kepada banyak tamu. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf karena tidak menjamu Anda dengan baik hari ini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jangan biarkan ini merusak kesenangan kita, tetap mainkan musiknya dan menari musik perlahan mulai dimainkan. Para tamu juga berangsur-angsur santai. Kepala keluarga Wang datang ke Su Liang untuk meminta maaf. Bab 371 gadis sekolah keren itu cemburu. Kedua gadis itu bersaing untuk supremasi dan menuai keuntungan. Kepala keluarga Wang menghampiri Su Liang membungkuk dalam-dalam dan nadanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Saya ingin semua orang bersenang-senang di perjamuan ini malam ini. Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Saya mohon maaf atas keramahan yang buruk dan karena mengganggu kesenangan Anda. Faktanya, semua ini dilakukan oleh Su Liang. Dia tidak merasa bersalah sama sekali dan bahkan pergi untuk menghibur kepala keluarga Wang. Untuk pertemuan sebesar ini, tak terhindarkan bahwa beberapa orang yang tidak bermoral akan menyelinap masuk. Beban berat di hati kepala keluarga Wang jatuh ke tanah dan dia membungkuk lagi untuk Virazit Gratitude. Terima kasih Guru Su atas pengertian Anda. Su Liang melambaikan tangannya. Dia menoleh untuk melihat Chen Lingyun di sampingnya dan mulai mengobrol dan tertawa. Melihat mereka mengobrol dengan semangat, Patriark Wang tidak ingin mengganggu mereka lebih jauh dan diam-diam pergi. Tidak jauh dari sana, Feng Lu merasa sedih ketika melihat mereka berdua mengobrol dan tertawa akrab. Dia menggigit bibirnya ringan dengan gigi-giginya yang seputih mutiara, matanya dipenuhi dengan emosi kompleks termasuk kemarahan, keengganan, dan kehilangan. Waktu seperti seorang pria lajang tanpa pacar yang bergegas pergi. Pesta itu berangsur-angsur mendekati akhir. Su Liang dan Chen Lingyun berjalan keluar dari ruang perjamuan berdampingan. Kepala keluarga Wang dengan hormat mengantarnya sampai ke pintu. Melihat sosok Su Liang yang berangsur-angsur menjauh, Feng Lu mengangkat kakinya seolah-olah dirasuki hantu dan dengan cepat mengikutinya. Su Liang memperhatikan gerakan di belakangnya dan hatinya tergerak. Dia dengan sengaja berkata kepada Chen Lingyun di sampingnya. Lingyun, sudah beres kalau begitu. Tolong ajak aku berkeliling Rongcheng besok. Senyum manis merekah di wajah Chen Lingyun. Bukannya menyusahkan saudara Liang, apakah kamu lupa bantuan besar yang kamu berikan padaku sebelumnya? Aku selalu ingin mencari kesempatan untuk membalasmu. Kata saudara Liang sampai ke telinga Feng Lu. Rasanya seperti menjatuhkan sebotol berisi semua rasa, sangat tidak nyaman. Feng Lu tidak tahu dari mana energi itu berasal, tetapi dia menarik napas dalam-dalam, berjalan di depan Su Liang, dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia menatap Su Liang dengan sedikit keras kepala di matanya. Aku juga ingin pergi. Melihat ini, Suster Lan yang mengikuti di belakang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengangkat tangannya untuk menopang dahinya. Sepertinya gadis ini benar-benar terjebak. Setelah mengikuti Feng Lu begitu lama, dia belum pernah melihat Feng Lu berinisiatif untuk berbicara dengan orang lain tentang apa yang ingin mereka lakukan bersama. Su Liang pura-pura terkejut. Nona Feng, apakah Anda ingin bergabung dengan kami menjelajahi Rongcheng? Saya khawatir ini tidak terlalu nyaman. Rencana awal kami hanya untuk berjalan-jalan. Feng Lu menggertakkan giginya karena marah. Su Liang adalah orang yang sangat jahat. Jelas sekali hubungan semacam itu terjadi belum lama ini. Dia juga dengan mesra memanggilnya Xiao Lulu. Sekarang dia memanggilnya Nona Feng sepanjang waktu. Dia tidak ingin ditolak seperti ini, jadi dia menggigit bibirnya dan menekankannya lagi. Saya tidak peduli, saya hanya akan. Melihat ekspresinya yang marah dan sedih, Su Liang mengangkat sudut mulutnya sedikit dan tampak setuju dengan enggan. Oke, ayo pergi bersama besok. Setelah mengatakan itu, dia melihat Chen Lingyun lagi dan bertanya. Lingyun, Nona Feng juga bergabung dengan kita. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, akan lebih menyenangkan jika ada lebih banyak orang. Chen Lingyun memiliki senyum yang manis di wajahnya. Tetapi di balik senyum itu, ada sedikit kewaspadaan. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa antara Feng Lu dan Su Liang. Dia dikenal sebagai primadona sekolah dan tentu saja dia akrab dengan Feng Lu, si primadona sekolah yang menyendiri. Dia selalu dijemput dan diantar oleh mobil-mobil mewah ketika dia pergi dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada teman-teman sekelasnya. Dia adalah lambang ketidakpedulian. Tapi sekarang sepertinya dia tidak begitu dingin, apapun yang terjadi dia tidak akan menyerah. Bab 372 menggunakan ini untuk menguji kader-kader itu tidak tahan.
Melihat Feng Lu yang selalu menyendiri benar-benar datang untuk mencari Su Liang atas inisiatifnya sendiri, Chen Lingyun merasakan krisis. Melalui interaksi mereka di perjamuan dan dengan bonus tambahan dari tindakan heroik Su Liang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan, kesan baik mereka satu sama lain terus meningkat. Dia berencana untuk menyerang terlebih dahulu. Sambil mengerutkan bibirnya, dia mengumpulkan keberaniannya, berdiri berjinjit, dan mencium pipi Su Liang. Saudara Liang, sampai jumpa besok. Suara Chen Lingyun sedikit malu dan dia berbalik dan berlari dengan cepat. Su Liang sedikit terkejut. Dia tahu bahwa gadis ini memiliki kesan yang baik padanya. Tapi ini tidak seperti diberikan secara gratis. Saat ini dia melihat Feng Lu yang marah dari sudut matanya dan tiba-tiba dia mengerti. Ini merangsang. Lumayan, itu dia, Gulung. Akan lebih menarik untuk terus cemburu. Mengapa selalu dia yang menikmati perlakuan ini? Feng Lu ditangkap olehnya namun, tidak ada rasa memiliki dan saya tidak bisa dimasukkan ke dalam keluarga. Mari pergi bersama besok ini memberi Su Liang kesempatan untuk benar-benar menaklukkannya tidak jauh dari sana. Lin Xin yang ditendang keluar memperhatikan situasi di sini. Aku bergegas menghampiri tetapi tertegun ketika melihat pemandangan ini sialan Su Liang sangat beracun. Hanya butuh 1 jamuan makan bagi Chen Lingyun untuk menjatuhkan dirinya ke pelukannya. Lin Xin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia mengepalkan tinjunya dan buku-buku jarinya memutih karena kekuatan itu. Kebencian terhadap Su Liang di hatinya menjadi semakin kuat. Kamu punya begitu banyak wanita. Mengapa dia harus mengacaukan kedua orang yang dia sukai ini benar-benar keterlaluan. Namun ketika dia memikirkan kekuatan Su Liang yang tak terduga, dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia melepaskan tangannya dengan lemah seperti bola yang kempes. Itu berubah menjadi kebencian terhadap ketidakmampuan diri sendiri. Sekarang kita tidak bisa membiarkan Su Liang terus menjadi sombong, aku harus meningkatkan kekuatanku. Satu-satunya hal yang dapat meningkatkan kekuatannya adalah sistem badasnya. Tetapi sistem yang buruk mengharuskannya melakukan sesuatu yang buruk. Dulu dia mempertahankan keuntungan, tetapi sekarang sepertinya inilah saatnya untuk berubah. Mata Lin Xin berkedip dan ada sedikit pergulatan yang akhirnya berubah menjadi tekad. Su Liang sepertinya merasakan sesuatu, melirik Lin Xin tidak jauh dari sana, dan tersenyum menghina. Kemudian dia tersenyum dan melambai kepada Feng Lu. Little Lulu, sampai jumpa besok. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobil dan pergi. Su Liang kembali ke kediaman Xia Qingqiu, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Qin Fuling sedang duduk di sofa mengenakan piyama rubah rendah. Piyama itu terbuat dari bahan yang ringan dan tipis, dan pemandangannya tampak samar-samar. Mendengar suara pintu terbuka, Qin Fuling meletakkan remote kontrol dan maju. Saat kepalanya bergoyang, ketiga kepala itu bergoyang bersamaan. Namun, semakin Su Liang melihat piyama itu, semakin familiar rasanya. Setelah berpikir sejenak, dia ingat Fuling, mengapa kamu mengenakan pakaian Qingqiu? Qin Fuling berkedip dan berkata dengan genit, kakak Liang tidak suka ya? Nada akhir kalimatnya panjang, mengungkapkan godaan telanjang. Su Liang berjalan di sekelilingnya, pergi ke sofa dan duduk, mengerutkan kening dan berkata, kamu hanya bersikap sangat cabul sepanjang hari, bisakah kamu sedikit lebih positif? Apakah hanya ini yang kamu berikan kepada pembaca? Qin Fuling tertegun sejenak, sepertinya dia tidak menyangka Su Liang akan bereaksi seperti ini. Namun, dia tidak berniat menyerah. Dia berlari ke arah Su Liang lagi dengan senyum misterius di wajahnya. Jangan khawatir Liang Ge, masih ada ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ekor rubah dari belakangnya dan melambaikannya di depan Su Liang, desis. Su Liang menarik napas, ya Tuhan, dia bahkan tidak melihat benda ini barusan dia terbatuk. Kamu menggunakan ini untuk menguji kader. Kader mana yang bisa tahan seperti ini? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Xia Qingqiu keluar dari kamar mengenakan pakaian gadis kelinci. Memamerkan tubuhnya yang seksi sepenuhnya, Su Liang tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Kakakku tidak bisa libur hari ini bab 373 pesona kontras atau terlalu kecil. Xia Qingqiu dan Qin Fuling memiliki gaya yang sangat berbeda, masing-masing dengan kecantikan dan pesonanya sendiri. Su Liang sangat tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, dia tidak melupakan kencannya dengan Chen Lingyun dan Feng Lu besok dan menyebutkannya sebelum tidur. Bangunkan aku besok pagi. Setelah mengatakan itu, dia memeluk wanita cantik itu dan tertidur. Kualitas tidurnya selalu buruk. Dia harus memeluk wanita cantik setiap malam untuk tertidur. Dia selalu merasa tidak aman jika tidak berpegangan pada sesuatu. Tidak seorang pun bisa tertidur sendirian di malam hari, kan kualitas tidurnya sangat baik. Matahari pagi menyinari jendela. Su Liang perlahan membuka matanya dan langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap kedua wanita di depannya dengan heran, apa yang kalian lakukan? Xia Qingqiu mengangkat kepalanya dan berkedip, tampak murni dan polos. Tuan, bukankah Anda meminta kami untuk membangunkan Anda di pagi hari? Su Liang, apakah ini yang dia maksud? Kemudian aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kedalaman budaya Tiongkok. Saudara Liang, aku akan memasak dulu. Melihat Su Liang bangun, Qin Fuling mengatakan sesuatu dan buru-buru berbalik untuk membuat sarapan.
Dia benar-benar takut. Aku bersumpah dalam hati bahwa aku tidak akan pernah memunggungi Su Liang lagi. Itu benar-benar dalam dan menakutkan. Xia Qingqiu melihat punggung Qin Fuling yang pergi, sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum kemenangan. Kamu berandal kecil, kamu masih ingin melawanku. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan mengerang. Setelah waktu yang lama Qin Fuling menyiapkan sarapan dan mereka bertiga duduk di meja makan. Setelah sarapan Su Liang mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu dan bergegas ke tempat yang telah disepakati. Chengdu Central Square saat ini 3 orang sudah menunggu di sana. Selain Chen Lingyun Feng Lu ada juga Lin Xin. Dia ingin datang dan melindungi Feng Lu. Setelah mengetahui bahwa mereka semua ada di sini untuk menemani Su Liang, Lin Xin hampir gila dan gigi belakangnya patah. Saya melihat Su Liang dan Chen Lingyun semakin dekat tadi malam. Dia berpikir bahwa Su Liang telah menjatuhkan Feng Lu dan ingin menangkap Chen Lingyun. Jika kamu tidak mendapatkannya, kamu masih terlalu berpikiran sempit. Su Liang sebenarnya ingin mengambil semuanya. Sialan. Saat ini Su Liang datang dengan mobil. Begitu Chen Lingyun melihat Su Liang, matanya berbinar dan dia tidak sabar untuk menyambutnya. Mengenakan seragam jek dengan roknya yang berkibar tertiup angin, dia memancarkan semangat dan vitalitas masa muda. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya dan ekor kudanya berkibar tertiup angin. Aku benar-benar ingin menggerakkan seluruh tubuhnya dengan menarik sehelai rambut. Melihat ini Feng Lu mengikuti dia mengenakan gaun dengan temperamen mulia dan dingin seperti bunga di gunung yang tinggi. Siapa sangka bahwa kecantikan sekolah yang tampak menyendiri dan keren ini sebenarnya adalah orang yang memiliki kecemasan sosial. Kontras ini menambah pesonanya membuatnya langsung terlihat. Ketika mereka semakin dekat, Chen Lingyun secara alami menggandeng lengan Su Liang dan berkata dengan nada manja. Kakak Liang, kamu mau kemana? Aku punya beberapa tempat dalam pikiran. Su Liang bertanya sambil tersenyum. Apa saja? Chen Lingyun memiringkan kepalanya, berpikir sejenak dan berkata, museum, teater, kebun binatang. Feng Lu marah ketika melihat mereka berdua bergandengan tangan. Dia juga ingin melakukan hal yang sama, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan keberanian sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi ke kebun binatang. Set Su Liang dan Chen Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Feng Lu merasa bingung, tetapi dia berpura-pura tenang dan menambahkan kalimat lain. Aku ingin melihat panda raksasa. Melihat kecemburuannya Su Liang tersenyum dan mengangguk setuju dengan proposalnya. Oke, mari kita pergi ke kebun binatang dulu. Tidak jauh dari sana Lin Xin menyaksikan kedua wanita itu memperebutkan perhatian Su Liang. Wajahnya dipenuhi amarah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain menatap kosong. Su Liang mengerutkan kening dan dia tiba-tiba merasa bahwa aura Lin Xin lebih kuat dari sebelumnya dan itu meningkat pesat dalam semalam. Tapi dia tidak terlalu peduli setelah dia menaklukkan Chen Lingyun, dia hampir akan kembali ke kota ajaib. Sebelum pergi, dia secara alami tidak bisa meninggalkan Lin Xin di belakang. Masalahnya, tidak perlu peduli tentang orang mati. Su Liang setuju dan Chen Lingyun tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka bertiga pergi ke kebun binatang bersama. Bab 374. Mengapa saya selalu menjadi orang yang mengambil keuntungan? Su Liang, Chen Lingyun, dan Feng Lu berjalan ke kebun binatang. Chen Lingyun sangat mengenal Chengdu dan secara sukarela menjadi pemandu yang memimpin jalan. Begitu Anda masuk, Anda akan melihat gunung monyet, tempat monyet melompat-lompat dan berebut makanan yang diberikan oleh wisatawan. Penampilan lucu itu membuat semua orang tertawa. Setelah itu, kami mengunjungi jerapah, zebra, dan hewan lainnya secara bergantian. Kemanapun mereka pergi, Chen Lingyun akan memberikan pengantar yang jelas dan Su Liang serta Feng Lu mendengarkan dengan penuh minat. Namun ketika mereka berjalan ke area pameran ular piton emas, sebuah kecelakaan terjadi. Ular piton emas yang bersembunyi di sudut awalnya tenang, tetapi karena suatu alasan tiba-tiba menerkam ke arah mereka. Meskipun kawat berduri menghalangi jalan, dampak instan itu masih membuat Chen Lingyun dan Feng Lu ketakutan. Feng Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak menerjang ke pelukan Su Liang. Ketika Chen Lingyun melihat adegan ini, dia sangat marah hingga giginya terasa gatal. Feng Lu biasanya terlihat menyendiri dan menjauhi orang asing, tetapi aku tidak menyangka dia akan begitu licik. Tapi dia masih berpura-pura tenang, berdeham, dan berkata, jangan takut, kebun binatang memiliki langkah-langkah perlindungan yang sangat baik, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Setelah mendengar ini, Feng Lu menyadari kesalahannya sendiri dan menarik diri dari pelukan Su Liang dengan canggung. Wajah kecilnya memerah, dia menundukkan kepalanya dan berharap dia bisa menjauh dari bumi. Selanjutnya mereka datang ke area pameran harimau itu berbaring di sana dengan malas sesekali mengibaskan ekornya tampak seperti raja. Namun tanpa diduga Chen Lingyun berteriak ah dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Su Liang. Dia memeluk erat leher Su Liang dan membenamkan kepalanya di lengannya. Feng Lu berkedip tampak bingung. Harimau itu jelas berbaring di sana dan tidak melakukan apapun, jadi mengapa dia begitu ketakutan? Chen Lingyun mengangkat kepalanya dan menjelaskan dengan serius. Ketika saya mengunjungi kebun binatang saat kecil, saya ketakutan oleh seekor harimau dan itu menghantui saya sejak saat itu. Feng Lu mengangguk mengerti dan menerima penjelasan itu, namun Su Liang dipenuhi emosi.
Mengapa selalu aku yang mengambil keuntungan? Selama kunjungan berikut, Chen Lingyun berjalan dekat dengan Su Liang dan sering menerjang ke pelukannya. Bahkan Feng Lu yang naif menyadari masalah itu. Karena ketika mereka mengunjungi seekor kura-kura, Chen Lingyun menerjang ke pelukan Su Liang yang sangat palsu. Tidak jauh di belakang mereka, Lin Xin mengikuti dengan diam-diam. Melihat adegan ini hatiku terasa seperti ditusuk jarum dan itu sangat menyakitkan. Matanya bertemu dengan kura-kura di area pameran rasanya seperti mereka melakukannya. Akhirnya mereka tiba di rumah panda. Ketika Feng Lu melihat panda yang gemuk dan lucu, matanya berbinar. Sangat lucu. Chen Lingyun juga menjadi bersemangat dan mulai memperkenalkan kebiasaan hidup panda, kebiasaan makan, Dia berbicara dengan sangat antusias, fasih dan logis. Su Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kagum. Lingyun, kamu tahu banyak. Chen Lingyun dengan bangga mengubah C menjadi D. Dia menjawab dengan bangga, tentu saja. Su Liang sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada kedua wanita itu, kalian berdua kuliah, kan? Kedua wanita itu menatapnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini. Mereka berdua mengangguk. Sudut mulut Su Liang sedikit melengkung. Suatu hari nanti aku akan mengujimu untuk melihat apakah pendidikan universitasmu palsu. Saat dia berbicara, dia menatap Feng Lu lagi dengan tatapan penuh arti di wajahnya. Aku sudah memeriksa Xiao Lu dan dia punya banyak air. Feng Lu bingung. Saya tidak mengerti kapan Su Liang pernah memeriksa saya, kata Chen Lingyun dengan percaya diri. Saya telah melakukan yang terbaik di semua mata kuliah saya dan nilai saya termasuk 3 besar di kelas saya tidak bercanda. Su Liang mengangkat alisnya, aku tidak percaya.